السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Qari'ah, kita lanjutkan dengan suratul Takatsur yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 8 ayat, 28 kalimat, 120 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Demikian pembukaan surat At-Takatsur. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Kalian wahai manusia telah dilalaikan, ingat ya, telah dilalaikan daripada tuntunan Allah. Kenapa? Kata Allah, takatsur karena banyak-banyak cari dunia. Tiap orang berpacu untuk mencari dunia sampai lupa kepada peringatan-peringatan Allah. Allah mengingatkan dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan, kata Allah. Kenapa? Karena banyak-banyak cari dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Di dalam riwayat Abdullah bin Sikhir dari abahnya, dia mengatakan, ataitu ila Rasulillah sallallahu intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Di dalam Ibn Abdullah bin Sikhir dari ayahnya, dia mengatakan pada suatu hari saya ke tempat Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang membaca ayat ini. Pada saat Rasulullah membaca surat At-Takatsur sampai pada ayat Allah mengatakan alhaakum, kata Allah, kalian semuanya lupa daripada taat, lalai daripada tuntunan Allah. Kenapa? Takatsur, kata Allah, karena banyak-banyak cari dunia, tidak ada selesainya. Jangan mencari sampai, kata Allah, kalian masuk ke dalam kubur. Pada saat Rasulullah membaca ayat ini, kemudian Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan, mali, kata anak Adam, ini hartaku dan ini hartaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang kamu miliki wahai anak Adam, hartamu yang betul, kata Rasulullah, yang kamu makan sampai habis, itu punyamu. Jadi supaya orang jangan sampai apa harta yang betul-betul milik kita. Rasulullah mengatakan, ma'akata, apa saja yang kau makan sampai habis, itu kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, dan apa saja pakaian yang kamu pakai sampai rusak, kata Rasulullah, itu rezekimu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ma tasaddaqat, dan apa yang kamu sedekahkan, yaitu yang kekal betul buat kamu. Sisanya kemana kamu tinggalkan, tu ahli waris tak tahu. Makanya pada suatu hari Rasulullah tanya sama sahabat, siapa orang yang lebih cinta dengan harta
katanya ahli waris dari hartanya sendiri. Sahabat bilang, tidak ada ya Rasulullah, semua orang itu lebih cinta dengan hartanya sendiri dari ahli waris. Rasulullah mengatakan, hartamu yang betul yang kamu makan itu punyamu, atau pakaian yang kamu pakai yaitu. Dan yang ketiga kata, hartamu yang kekal yang kamu sedekahkan itu yang punyamu betul. Kemudian yang ketiga, sisanya kata Rasulullah, yang kamu tinggalkan tidak tahu punyanya siapa, tidak ada orang tahu. Apa jadi miliknya ahli waris atau jadi miliknya siapa? Allah memberikan peringatan kepada kita semua pada ayat ini. Alhaakumut takatsur. Kalian kata Allah lupa daripada tuntunan Allah, daripada atas. Kenapa? Takatsur, karena berlomba-lomba banyak-banyak dari dunia. Hatta zurtumul ma, sampai kata Allah kalian masuk dalam yang kubur. Allah tidak menggunakan istilah masuk ziarah kata Allah. Kenapa? Kubur sebentar. Orang membayangkan ribuan tahun. Begitu orang keluar dari kubur, pada saat itu ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia atau dalam kubur? Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Jadi kalau yang ziarah mari mulai itu. Yang dibayangkan ribuan tahun dalam kubur, begitu bangkit dari kubur, mereka menundukkan kepala. Apa kata orang-orang kafir pada saat itu? Baru mereka kaget. Mereka pada saat dibangkitkan dari kubur, mereka tanya, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur ini? Pada saat itu Allah menjawab, hada ma wa'ada, ya ini yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Yang dulu kamu tidak percaya, mana nerakanya sekarang? Wasadq, dan betul itu utusan-utusan Allah. Kemudian mereka berbisik, berapa lama kita di dunia ini dan berapa lama kita di kubur? Ada yang mengatakan setengah hari, ribuan tahun ngoseh setengah hari. Orang yang paling pada saat itu, berapa lama kamu dalam kubur atau di dunia? Ada yang mengatakan 10 hari. Makanya Allah mengatakan, sampai Allah memberikan istilah seperti orang ziarah itu, marilah boleh main setilut. Kamu bayangkan ribuan tahun. Allah memberikan peringatan, jangan lupa wahai manusia, apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, jadikan sebagai sarana untuk cari akhirat. Allah mengatakan, kalah, makanya Allah memberikan peringatan, jangan sampai kalian berbuat begitu. Al-Furujah Al-Zajir, sangkan tantanya, jangan sampai kalian keliru. Pada nanti kata Allah kau bakal tahu. Kalau 6 tahunnya nanti percuma. Makanya kata orang-orang salih, an-nas ghafil, semua manusia dalam keadaan lalai. Wa idza matun tab, kalau sudah mati baru mereka sadar. Orang semua dalam keadaan begitu dia meninggal dunia baru sadar. Dunia yang kamu kumpulkan penting, apa sekarang artinya? Begitu roh sudah mulai merangkak pelan-pelan dari jasad, mata membelalak lihat ke atas. Mau kemana sekarang? Ainal mafar, mau lari kemana wahai manusia? Pada saat malaikat maut di atas ubun-ubun kita, kalau dia orang soleh, Rasulullah mengatakan, malaikat akan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik dalam jasad yang baik, senang dia. Tapi kalau dia orang baik, kaya luar biasa, tapi kafir, apa? Malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk dalam jasad yang baik, keluarlah kamu mendapatkan murka Allah. Apa arti kekayaan? Kaya luar biasa, jabatannya tinggi. Sopo sing sondampingi? Mana ajudannya? Mana bodyguardnya? Enggak bisa gitu. Kalla, Allah memberikan peringatan keras, jangan keliru. Jangan sampai kalian terlena oleh dunia, sampai tidak ingat kepada Allah. Allah mengatakan, saubata, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kemudian diulang lagi oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, kemudian Allah, jangan sampai kalian keliru oleh manusia. Saubat, 2 kali Allah mengatakan nanti kau bakal tahu. Peringatan itu ulang-ulang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti, wah itu cukup bagimu. Barangkali orang tidak sempat mendengarkan ceramah, kalau ada orang mati lihat, renungkan, sopo iki bosku, nggawa apa nek mati ini? Atasanku, apa yang dibawa? Ada pangkat yang dibawa? Apa ada harta yang dibawa? Dibungkus digalekan kapan selesai?
Siapa yang mengantarkan sanak keluarga? Rasulullah mengatakan, tiap orang yang mati diantarkan tiga, diantarkan oleh hartanya, barangkali mobilnya ikut mengantarkan, dan sampai kedua keluarganya yang meletakkan susul anaknya sendiri. Ya, sing nganteng ya. Ada dikasih bantal, ada dikasih guling, lempung itu bantal gulingnya. Kemudian kata Rasulullah, diantarkan oleh amalnya. Dua yang kembali, harta dan anak keluarganya semua balik, tinggal dia dengan amalnya. Kalau amalnya banyak untung kali-kali, tapi kalau tidak ada bahaya dia. Allah mengatakan, summa kala, diulang lagi oleh Allah kemudian, jangan sampai kalian keliru, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan kala, jangan sampai kalian keliru wahai manusia, lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai tahu ilmu yakin, ilmu yang menyebabkan kamu yakin sama Allah, yang menjadikan orang yakin betul kepada itu namanya ilmu yakin. Apa kata Allah? Latar pasti kata Allah kamu bisa lihat neraka, bukan dia sekarang bisa kelihatan. Kalau orang yakin betul kepada Allah, tembus tidak ada hijab. Umar bin Khattab radhiyallahu an dari kota Madinah khutbah bisa memberikan komando pasukan yang dikirim ke negara lain. Tidak ada dinding. Siapa saja orang yang beriman, siapa yang diberikan oleh Allah ilmu yakin, semua akan dibuka hijabnya sama Allah. Makanya tingkat pertama orang muttaqin disuruh yu'minuna, percaya sama Allah. Percaya di ojo bantahan. Siapa yang bantah tidak bisa jadi. Ketika orang-orang kafir selesai perang Badar, dimasukkan dalam satu sumur Badar 70 orang, satu lubang. Dapat beberapa hari, 1, 2, 3 hari, kemudian Rasulullah datang ke kuburan mereka. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah satu persatu, ya Aba Jahal wa ya semua tokoh-tokoh kafir yang meninggal dunia dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tanya kepada mereka, ya apa kata Rasulullah? Apa kamu sudah mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah kepadamu? Waktu itu Umar yang mengikuti Rasulullah, ya Rasulullah bicara sama orang mati. Umar negor, ya Rasulullah kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan jangan dikira tak dengar, semua yang kita bicarakan dia dengar, cuma tidak jawab menurut doa. Nah dijawab peneliti. Makanya kita ketemu assalamualaikum, masuk kubur sama assalamualaikum. Siapa yang memberikan salam? Apa kata Rasulullah? Iya, Allah mengembalikan roh untuk menjawab salam. Siapa saja orang yang ziarah kubur pada saat kita mengucapkan assalamualaikum, sama sejahtera tempat tinggal orang yang beriman. Udah seperti rumah itu, tutup kuburan. Rasulullah kalau ziarah kata Rasulullah, tempat tinggal orang-orang yang beriman. Kamu sekarang mendandangi kita, dan insya Allah sebentar lagi kita akan nyusul. Waktu itu Rasulullah ditegur sama Umar, ya Rasulullah kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar mereka kata Rasulullah lebih dengar dari kita. Makanya cara langkah kaki kita dengar semua. Siapa yang meletakkan? Cuma dia bisa ngomong. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu tahu siapa yang kamu pikir, kalau dia orang soleh, apa dia akan mengatakan, segerakan aku. Tapi kalau dia orang kafir, jelas dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, kalau yang kamu pikir itu orang kafir, dia mengatakan, ya wailah, silakan, kemana kamu akan bawa saya? Kata Rasulullah, andaikan kamu dengan pingsan kamu tempat itu. Karena tidak dengar, ambil ketawa-ketawa nguburnya, guyon, coba gerungu, semaput, pingsan orang. Kita tidak tahu. Rasulullah yang tahu semuanya, dia yang menjelaskan kepada kita. Allah mengatakan dalam ayat ini, apa yang menyebabkan kita terhijab daripada ilmu yakin dunia ini? Kalau Allah mengatakan jangan sampai kalian lupa kepada Allah karena sibuk dengan dunia. Lau ta'lamun, andaikan kalian sampai mengetahui apa? Ilmu yang menyebabkan kamu yakin kepada Allah. Allah mengatakan la tarawna fatinul tauhid asakira, pasti kata Allah kamu bisa lihat neraka jahim. Bukan nanti itu, kalau nanti ainul yakin dari mulai di dunia. Pada mulanya Umar negur Rasulullah, ya Rasulullah kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar mereka jauh lebih dengar dari kita. Setelah Umar jadi khalifah, ada seorang pemuda di kota Madinah meninggal dunia. Tak
tekun ibadatnya. Luar biasa pemuda ini. Pada saat meninggal dunia habis sholat asar, habis isya, Umar ziarah ke kubur, takziah ke rumah abahnya. Dikasih tahu sudah dikubur pemuda itu. Umar minta tolong, coba tunjukkan mana kuburannya. Diantarkan sama orang sampai di kuburan pemuda itu. Setelah Umar ziarah, kemudian menyolatkan. Setelah sholat dipanggil oleh Umar. Apa? Umar mengatakan kepada pemuda itu, ya fata, wahai pemuda, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih, siapa saja orang-orang yang takut kepada Allah, jannatan akan diberi 2 surga. Siapa orang yang takut kepada Allah akan langsung ngomong-ngomong sama orang mati. Kita ini buta tuli, tidak ngerti apa-apa, cuma mokong. Kalau sudah sampai yakin betul, terbuka semua hijab. Dipanggil sama Umar, ya fata, kata Umar, wahai pemuda, Allah berjanji dalam surat Ar-Rahman, siapa yang betul-betul takut kepada Allah akan dapat. Langsung dijawab oleh pemuda, saya sudah mendapatkan 2 surga itu, ya Umar. Kalau sudah kuat bisa. Allah mengingatkan dalam ayat ini, lau, andaikan, kata Allah, kamu sampai pada tingkat ilmu yakin betul kepada Allah. Apa? Allah mengatakan, pasti, kata Allah, Allah mengatakan pasti kamu bisa mendapat neraka jahim. Makanya Umar bin Khattab ini paling banyak. Bayangkan dari kota Medina, pasukan yang dikirim ke negara lain, ceramai tengah-tengah khutbah. Tahu Umar menjerit, apa? Dia memerintahkan, ya sariyal jabal, wahai pasukan, mundur semuanya ke gunung. Ini orang-orang yang dengarkan ceramah. Ada apa Umar nyuruh mundur ini? Begitu selesai khutbah, orang-orang tanya kepada Umar, ya Amir, tadi kamu tengah-tengah ceramah menyuruh orang mundur. Kata Umar dari mimbar, saya tunjukkan pasukan yang saya kira terdesak. Semua begitu mereka kembali ke kota Madinah, satu persatu pasukan. Apa betul? Kata mereka, dalam keadaan kita kalau kita mendengar perintah dari Umar. Iki sih balik-balik kerasok. Iki suaranya Umar dari Madinah sampai negara, berarti kesek-kesek mana? Semua bisa dengar dengan jelas. Jaga diketik, dicilik, pas. La tarawunna, Allah mengatakan, kalau orang sudah punya sampai pada tingkat ilmu yakin, bisa kelihatan. Nek yakin temenan di Allah Ta'ala, tak ada apa saja yang dikehendaki sama Allah bisa. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar pagi, ketemu anak masih muda belia. Ada seorang pemuda yang bernama Harithah bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Anak masih muda, umurnya antara 18, 17, 18 tahun, masih belasan tahun. Pagi Rasulullah ketemu dia, Rasulullah tanya, kaifa asbata, ya apa keadaanmu pagi ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya betul-betul beriman sama Allah. Rasulullah mengatakan, perhatikan lo kalau bicara, jangan asal ngomong saya beriman. Allah menyebutkan dalam suratul Baqarah, ada di antara orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, orang munafik. Allah mengatakan, wa ma'hum bimu'minin, mereka tidak ada imannya. Ini sahabat yang istimewa, masih muda belia. Pagi Rasulullah tanya, ya apa keadaanmu? Kini dia tanya, kaifal hal, ana bi khair. Rasulullah dikatakan bakhair, ini rumah sakit tidak ada ketemu. Seru, nah ketemu dia bakhair jenenge. Yang ditanya, ya apa perkembangan rohani yang ditanya oleh Rasulullah? Kalau jasmaninya sudah jelas. Dia mengatakan, asbahtu mu'min, sekarang saya betul-betul beriman. Rasulullah mengatakan, perhatikan yang kamu ucapkan. Segala ucapan itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita kalau mengaku saya beriman, oh buktinya, apalah rukun iman, masih ada SD apa? Rasulullah mengatakan kepada Harithah, wa ma hayat, apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, azabat nafsi, saya sudah mulai merasa bosan, jemu dengan dunia ini. Wis gini-gini toh, tangi turu mangan, ada lebihnya. Fa'ashartu
Lain oleh karena itu kalau malam biasa bangun malam rindu kepada Allah, dan kalau pagi selalu dia puasa sunat. Terus perhatikan, yang diajak bicara ini guru besar Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ka'anni bi'arsi rabbi barzah, seakan-akan saya bisa melihat ars zahir, jelas nyata. Bukan kelihatan atap tembok, sampai langit ketujuh sudah untuk sampai kelihatan ars. Ini yang diajak bicara Rasulullah. Dan yang saya kencekel anget rupanya stres baik ngomong sing ndak dia kepedan kalau orang sekarang. Dan apa dia mengatakan, saya ditunjukkan oleh Allah orang yang di dalam surga, ya, dan saling berkunjung yang satu, dan saya tunjukkan orang di neraka jerit-jerit. Ini guru besar Rasulullah. Rasulullah tanya, ya apa keadaan? Saya diperlihatkan orang di neraka jerit-jerit, dan saya ditunjukkan orang di surga itu saling sambang menyambang yang satu dengan yang lain. Perhatikan apa jawaban Rasulullah. Arafta, kamu sudah tahu, kamu sudah sampai pada tingkat ma'rifat ilmu yakin, falzam, kata Rasulullah, jaga. Kalau kamu sudah tahu, cukup. Dia bilang, doakan saya mati syahid. Didoakan oleh Rasulullah, mati waktu perang Uhud. Begitu dia meninggal dunia, ibunya datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu kan tahu di mana tempat anak saya. Semua tempat kamu tunjukkan. Kalau di surga saya ridho, tapi kalau saya mau jerat-jerit. Rasulullah mengatakan kepada ibunya, ya Ummah Harithah, surga itu bertingkat-tingkat sampai 100 tingkat. Anakmu bukan cuma masuk surga, anakmu diletakkan oleh Allah Firdaus salah di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Anak masih muda belia. Ibunya pulang dengan gembira, dia mengatakan, untung Harithah, tak apa-apa walaupun dia meninggal, asal dalam surga. Allah ingatkan, jangan sampai karena sibuk dengan dunia lupa akhirat, rugi. Lihat si kaya, apa ada orang kaya mati harta, apa ada orang pangkat meninggal dunia bahkan juga jabatan kedudukan pangkat dahono. Allah mengatakan, kala, kata Allah, jangan sampai kalian keliru. Lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai pada tingkat yang yakin, la ta'rawna, pasti kata Allah kami bisa melihat neraka jahim. Bisa. Anas bin Malik cerita pamannya dia, Anas ibn Nadhr, di waktu perang Badar dia ada ikut, karena Rasulullah memang yang mau ikut boleh, memang gak niat perang, niat menghadang kafilah. Orang yang mau ikut apa-apa yang dia ikut dapat, ternyata terjadi perang. Dia bilang, nanti dia jadi, kalau sampai terjadi perang lagi, Allah akan lihat apa perbuatan saya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang. Dia mengatakan, gak bisa saya niru Anas. Luar biasa. Di saat babak pertama menang, kemudian babak kedua umat Islam sudah mulai kader-kader. Pada saat itu dia makan kurma. Dia mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, saya bisa mencium baunya surga dari sini. Ambu surga itu. Orang kalau sudah yakin betul kepada Allah, tak nunggu mati. Di dunia sudah bisa mencium. Apa? Dia mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, saya bisa mencium baunya surga. Dan wanginya surga itu tercium dari sekarang. Waktu itu dia makan kurma. Dia bilang, kalau masuk surga tunggu habisnya kurma kesuat, lepas sama dia dibuang. Langsung maju sampai dia mati syahid. Kata Sa'ad bin Abi, saya tak bisa niru dia. Luar biasa ini orang. Allah mengatakan, apa yang menghijab kita ini? Dunia ini. Makanya Allah mengatakan, alhaakum, kalian lupa. Rasulullah pada saat berangkat ini, anita, kalian lalai daripada taat kepada Allah. Kenapa? Berperan, tapi sampai masuk dalam kubur. Apa yang dicari? Dunia terus. Allah memberikan peringatan, kalla, jangan keliru. 3 kali dalam ayat ini Allah memberikan peringatan, jangan sampai kalian berbuat, jangan berbuat begitu, jangan berbuat begitu. Allah mengatakan, andaikan kalian sampai punya ilmu yakin, yakin betul kepada Allah, la taruna, pasti kalian bisa melihat neraka jahim. Makanya Rasulullah mengatakan, andaikan kamu bisa melihat apa yang saya lihat dan bisa melihat apa yang saya lihat, barangkali kamu tidak sempat ketawa. Pada suatu hari Rasulullah jalan, kaget Rasulullah tersentak. Rasulullah mengatakan, 2 orang ini dalam kubur sedang disiksa. Apa
sebabnya dalam surga kita tahu Rasulullah. Orang yang ada dahulu sekarang sedang disiksa, ayo didoakan. Sampai Rasulullah meletakkan dahan pohon, mudah-mudahan sampai keringnya ini dia diampunkan sama Allah, diberi keringanan. Yang satu kenapa? Rasulullah mengatakan yang satu disiksa karena kalau kencing tidak tuntas. Rasulullah mengatakan isnanzil yang bersih kalau kencing fa inna amata ala, karena kebanyakan umumnya orang siksa dari kubur karena kencing ini gesu-gesu begitu bergerak cerut kena celananya najis sampai bersih betul. Yang kedua, namimah, suka adu domba, suka menyebarkan fitnah. Rasulullah mengatakan dua orang ini disiksa karena itu. Kalau Allah sudah menunjukkan, kalau sudah yakin betul, semua hijab dibuka. Allah mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'aina." Kemudian Allah mengatakan, nanti kata Allah, nanti kamu akan lihat ainul yakin, kata Allah, dengan mata telanjang. Kelihatan nyata. Tapi sudah mau beriman saat itu percuma. Sekarang suruh percaya. Kalau sudah kelihatan surga neraka mau ditutupi oleh orang-orang kafir, tidak bisa. Mereka mengatakan, Rabbana absarna, kata orang-orang kafir, ya Tuhan, kami sudah lihat nerakanya, wasamia, dan kira-kira orang neraka. Mereka minta kepada Allah, farji'na na'mal, kembalikan kami sebentar saja, kata mereka. Mau apa? Mau berbuat amal yang soleh. Semua harta saya mau saya sodakokan. Telat. Terus kita ngomong, apa artinya dunia? Jangankan nanti di dunia itu. Delon paling sugi simat. Semua rutin. Sebarkan dan tim ahli jingan. Iso dulu. Di waktu datangnya malaikat maut. Bukan satu dokter. Tim dokter. Semua mati. Lu tolong menjadi mati. Allah mengingatkan dalam hati, nanti kata Allah, kalian akan lihat itu neraka kata Allah, ainal yakin, kata Allah, dengan mata kita tuh keyakinan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil, kemudian kamu, kata Allah, akan ditanya oleh Allah segala nikmat yang pernah apa saja nikmat yang kamu rasakan bakal ditanya sama Allah. Di dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dia berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu, dia cerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhahirah, pada suatu siang Rasulullah keluar siang-siang. Rasulullah biasanya siang di rumah, tapi ini karena lapar luar biasa, tidak mau minta. Rasulullah berangkat ke masjid dalam keadaan lapar. Duduk di masjid, sementara kita datang Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Kalau sudah sehati, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, kenapa kamu keluar siang-siang? Yang menyebabkan aku keluar sama dengan yang menyebabkan kamu keluar, ya Rasulullah. Sepotong ngerti ini. Rasulullah tanya, kenapa keluar siang hari? Siang itu biasanya istirahat, qailulah, tidur sebentar, istirahat. Kata Abu Bakar, yang mendorong saya keluar sama dengan yang mendorong kamu keluar, ya Rasulullah. Ya sudah, duduk. Tak lama Umar khutbah masuk masjid. Rasulullah tanya, kenapa kamu keluar siang-siang? Kata Umar, yang menyebabkan saya keluar, yang mendorong kamu berdoa untuk keluar, lapar, tiga-tiga. Rasulullah mau dikasih sama Allah sofa, mau dijadikan gunung emas, gelem? Enggak. Loh, tetap jadi Nabi Rasul. Soge, lah enak iso bantu wong. Teori ini, nek soge kowe nak sapa sing butuh tak tepat tak totokno kabeh. Nek sing durung duwe iku gampang noto, karena ada sing ditoto paling watu, krikil. Noto duwe wae ndasi kuali ndak oleh. Dikualat. Rasulullah tanya sama Abu Bakar dan Umar, kamu ada kekuatan jalan, ayo. Kemana? Rasulullah mengatakan, mari kita keluar ke tempat, ke kebunnya Ibnu Tayhan Abil Haitham Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Kata Rasulullah, kau masih kuat? Sudah kuat. Jalan dua orang itu, Rasulullah di depan, kemudian Abu Bakar dan Umar di belakangnya. Sampai di rumah orang itu, kemudian Rasulullah berikan salam. Kebetulan istrinya di pintu. Pada saat Rasulullah memberikan salam, dijawab sama istrinya, Waalaikumsalam. Tak
Tapi pelan, Rasulullah tidak diulang. Sengaja dijawab pelan, biar apa? Diulang lagi oleh Rasulullah. Rasulullah ulang lagi, Assalamualaikum, dijawab lagi, tapi pelan sama istrinya. Sampai 3 kali. Tidak ada. Rasulullah mau balik langsung istrinya keluar. Dia bilang, ya Rasulullah, saya dengar. Sengaja saya jawab pelan, kenapa? Biar didoakan lagi oleh Rasulullah. Terus pinter lu, kok tidak ngereken gitu. Kata istrinya, sengaja ya Rasulullah, kenapa? Itu salam doa, apalagi yang mendoakan Rasulullah, mudah-mudahan kamu sekeluarga diberikan keselamatan dan dapat barokah. Makanya dia pelan. Jadi Rasulullah ulang lagi. Rasulullah itu tidak ngambulan kalau gini. Terus tak salam itu telu. Jawaban, tak jawab pelan. Ceno itu. Kan itu ngambulan. Rasulullah tidak tahu ngambul. Rasulullah tanya, mana suamimu? Kata dia, sebentar ya Rasulullah, dia masih ambil air. Senang. Begitu tahu Rasulullah datang, mari persilakan masuk. Rasulullah masuk. Tak lama suaminya, begitu kelihatan Rasulullah, apa dia mengatakan, tidak ada hari yang lebih bahagia dari saya. Ketemuan Rasulullah dan 2 orang sahabat, Abu Bakar dan Umar. Tunggu sebentar. Langsung dia manjat pohon kurma, diambil, diberikan. Kata Rasulullah, cukup, jangan banyak-banyak. Diambilkan air, kemudian Rasulullah duduk dengan keluarga ini. Setelah Rasulullah selesai makan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya ini nikmat yang kamu bakal ditanya sama Allah. Kon metu mau lapar, sekarang balik sudah kenyang. Aja enak-enakan. Ditakoni, apa terima kasih untuk Allah Ta'ala? Cuma kurma dok, cuma. Jangan syukuri. Rasulullah mengatakan, ya ini kata Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Takatsur, kemudian kamu kata Allah akan apa saja nikmat yang diberikan kepadamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kata Rasulullah, kamu tadi keluar lapar, sekarang pulang dalam itu bakal ditanya apa terima kasihmu kepada Allah. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Untuk pengajian tafsir hari ini terakhir, insyaallah pulang dari haji baru kita lanjutkan lagi. Karena saya tanggal 8 berangkat, insyaallah pengajian di Mujahidin mulai tanggal 18 Desember. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.